Saya beralih ke Bro Adi. Silakan Bro Adi. Puji Bapak Yahweh, terima kasih Pak Yosep Roy. Salam, Pak Yosep Roy, tim Arizona, dan teman-teman semua, manusia-manusia Elohim. Satu pertanyaan saya Pak, tentang materi hari ini, yaitu The Twins, atau si kembar, buy one, get one free. Oke. Ya, kita tahu Yakub dan Esau ini adalah dua karakter yang berbeda, kan bahkan bahkan bertolak belakang. Ya, silakan terus. Oke, bahkan bertolak belakang. Jadi di sini juga saya mau Pak Yosep Roy apa ya bisa menjelaskan mungkin nanti ya tentang integritas, Pak. Ya, integritas itu adalah mulut dan hati dan kelakuan itu harus sama. Itu prinsipnya. Jadi kalau kita lihat perbedaannya sangat mencolok antara Esau dan Yakub. Jadi saya lihat Esau ini tidak memiliki integritas. Jadi semua orang pasti berproses dan mengalami proses, tetapi tidak semua orang dapat berprogres. Ya, kemarin Pak Yosep Roy ada sampaikan tentang proses dan progres. Ya, Ya, berubah atau diperbaharui sesuai dengan kebenaran Dafar Elohim. Ya, walaupun sudah mengenal Bapa Yahweh di dalam Yesua Hamashiach dan mengaku-ngaku ya dituntun ruah Yahweh Elohim ini dari ruah Yahweh Elohim. Tetapi kalau tidak ada perubahan secara karakter, secara attitude, ya, maka ada sesuatu yang memang belum beres atau belum bersih, masih ada sampah atau penghalangnya. Jadi di sini juga saya mau sedikit sharing tentang deklarasi, Pak Yosep Roy. ya, Ya, silakan. deklarasi itu mungkin juga bisa Pak Yosep Roy jelaskan nanti. Deklarasi itu sangat-sangat powerful dan deklarasi itu sangat-sangat luar biasa di alam supranatural. Sangat-sangat luar biasa dan saya rasakan di akhir-akhir ini dahsyat sekali Pak Yosep Roy. Ya, itu menjadi apa ya? Deklarasi itu merupakan pembersih atau pembongkar juga ya spirit-spirit yang ada di dalam pribadi atau karakter-karakter yang memang belum bisa berubah, Pak Yosep Roy. Ya, jadi seperti itu pertanyaan saya, Pak Yosep Roy, tentang deklarasi ini dan tentang integritas tadi, Pak Yosep Roy. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Salam. Ya, terima kasih Bro Adi. Memang deklarasi, saya yakin deklarasi bukan cuman dilakukan secara rohani, tetapi secara em, dunia sekuler juga mereka melakukan deklarasi. Salah satu contohnya adalah misalnya kalau pasti yang sepegawai negeri pasti punya acara apa itu namanya upacara bendera ya. Kalau nggak salah seminggu sekali atau tiap pagi seperti itu. Ya itu sebetulnya bentuk daripada deklarasi. Dan deklarasi itu memang em, bisa mengingatkan kita dan sebagai pengingat bahwa kita ucapkan, kita ingat dan kita next step-nya adalah kita masukkan dalam alam bawah sadar kita semua supaya itu membentuk pola pikir dan habit kebiasaan itu muncul dari situ. Ya, jadi dari situlah pembentukannya. Ya, juga kita salah satu contohnya juga kalau kita baca Dafar Elohim, ya itu juga merupakan deklarasi buat personal setiap pribadi. Saudara punya waktu untuk membaca Dafar Elohim, ya itu berarti mengubah mindset yang lama menjadi mindset yang baru sesuai Dafar Elohim. Ya, dari situlah berproses sehingga mungkin ya kalau dulunya kita tidak tahu oh ini ternyata salah dan melalui Dafar Elohim dan deklarasi
yang sesuai dengan Dafar Elohim kita dapat diperbaharui. Ya, untuk mengubah mindset, berubahlah di dalam pola berpikirmu, yaitu seperti yang dikatakan oleh Rabi Saul. Ya, dari situ kemudian diharapkan ke depannya kita mau diproses hidup kita untuk bisa mempunyai integritas. Ya, nah ini proses ya, proses kehidupan dan seringkali berhubungan dengan characters. Ya, sulit sekali memang untuk bisa melihat kekurangan diri sendiri. Ya, sehingga merasa dirinya sudah cukup oke, cukup baik, ya. Tapi sebetulnya kalau di compare atau dibandingkan dengan standar Dafar Elohim ya kelihatannya masih belum, ya. Tapi masalahnya kadang-kadang yang sering terjadi adalah tidak mau dikasih tahu itu di situ. Ya, dan ini proses semuanya, ini bergulir, nggak bisa sehari, bisa puluhan tahun bisa terjadi, bertahun-tahun, diulang-ulang seperti itu. Dan kita bisa lihat ya itu terjadi dari sisi Esau, ya dari sisi Esau. Ya, begitu pula dengan sisi Yakov, dia juga terbentuk dari proses yang seperti demikian. Tapi untuk Bapak Yahweh bisa melihat jauh sebelumnya. Apakah orang ini dia memang serius, betul-betul, atau cuman ya ikut-ikutan saja, begitu. Ya, kira-kira bisa dapat dipahami, Bro Adi. Puji Bapak Yahweh. Ya, terima kasih Pak Yosef Roy. Ya, dan nanti akan munculnya itu kita bisa melihat seperti yang dikatakan oleh Rabi Saul, yaitu mengenai buah, begitu. Dan juga yang dikatakan oleh Yeshua, ya, dari buahnya kamu akan bisa mengetahui pohon ini, begitu. Ya, bisa dipahami ya. Siap Pak, siap. Ya, ya, terima kasih Bro Adi, terima kasih untuk pertanyaannya.